Pada malam kali ini, karena malam ini adalah malam 1 bulan sebelum bulan Ramadan, maka perlu kita membahas tentang persiapan-persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan perlu juga kita membahas apa yang perlu kita cari di bulan Ramadan. Setidaknya ada 3 hal yang akan kita cari di bulan Ramadan. Yang pertama adalah mencari pahala yang banyak. Kenapa? Karena sesungguhnya di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Ngaji kita yang tadi dengan ngaji di bulan Ramadan jauh berbeda pahalanya. Ketika di bulan Ramadan 1 halaman kita ngaji itu dihitung berhalaman-halaman. Kalau mungkin sekarang kita ngaji 1 halaman, ya paling catatannya 10 kali lipat saja. Tapi di bulan Ramadan berkali-kali lipat. Maka perlu kita perbanyak amalan kita di bulan Ramadan. Bagi kita yang di Ramadan belum sempat ngaji, maka mari kita perbanyak ngaji. Bagi yang ketika Ramadan kita kurang taklim, maka kita perbanyak taklim. Kemudian bagi kita di bulan Ramadan kurang zikir, mari kita perbanyak zikir. Dan khususnya perlu kita fokuskan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang begitu mulia. Saking mulianya, pada malam Lailatul Qadarlah diturunkannya Al-Qur'an. Lalu bagaimana fadilah dari Lailatul Qadar itu sendiri? Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu adalah malam yang khairum min alfi sahrin, lebih baik, lebih khair daripada alfi sahrin, daripada 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan kita hitung-hitung, ya sangat banyak. Jadi 1 malam ketika malam Lailatul Qadar kita beribadah, maka ibadah kita itu tercatat seakan-akan kita melakukan ibadah selama 1000 bulan bahkan lebih. Apa saya bilang begitu? Karena khairun min alfi sahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nilai dari Lailatul Qadar itu bukan 1000 bulan, bukan, namun lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita beribadah, sholat tahajud pada malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Makanya di 10 malam terakhir para orang-orang soleh, para ulama itu memfokuskan agar bisa beribadah pada malam harinya. Bagi yang ibu-ibu tentunya apabila dia masaknya untuk sahur, masaknya untuk persiapan sahur, dan kegiatan yang dilakukan pada malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Baru masak saja, bagaimana kalau ditambah dengan ngaji? Bagaimana kalau ditambah dengan sholat raweh, sholat malam, maka akan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi saya ulangi, yang pertama yang kita cari adalah pahala yang banyak, pahala yang berlipat-lipat. Itu yang kita usahakan. Syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah kita berpuasa dengan penuh keimanan. Jangan nanti ketika paginya kita puasa tapi na'udzubillah kita nyumpah nyenak, misalnya ngomong kotor, sumpah serapah, na'udzubillah, maka itu akan mengurangi keberkahan puasa itu sendiri. Ngomongin orang, na'udzubillah. Maka dari itu ketika puasa hindari semua sifat buruk. Apa yang kita pikirkan buruk terhadap orang lain kita harus hapuskan. Karena di bulan Ramadan bukan cuma amal baik saja yang dilipat gandakan, tapi amal buruk juga. Jadi kalau orang berdosa 1 kali di bulan biasa ya dihitung 1 kali. Tapi kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan juga. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Kita jauhi perbuatan dosa karena akan dilipat gandakan, tapi kita perbanyak berbuat baik. Kenapa? Karena dilipat gandakan juga. Bayangkan kita su'zon atau kita ngomongin orang 1 kali di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua kita cari adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 'utaqa'a fi kulli yawmin wa lailatin. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabatun." Artinya, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka pada setiap hari dan malam hari. Yang dimaksudkan di sini adalah pada malam hari dan pada setiap hari dan malam hari, khususnya di bulan Ramadan. Setiap hamba dari mereka memiliki doa yang mustajab.
doa yang mustajab maksudnya adalah doa yang pasti dikabulkan. Jadi ketika bulan Ramadan, setiap malam, setiap hari dan setiap malam itu ada dua yang orang dapatkan. Yang pertama pembebasan dari api neraka, yaitu itqum minan nar bahasa lainnya, bahasa Arabnya, dan juga doa yang pasti dikabulkan. Makanya ketika bulan Ramadan kita dianjurkan perbanyak doa. Selain doa itu adalah ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi ketika kita berdoa kita dapat pahala sebenarnya. Dan kalau dikabulkan maka kita akan mendapatkan pahala dan juga mendapatkan apa yang kita inginkan, Masya Allah. Dan selain itu pembebasan dari api neraka. Apa itu pembebasan dari api neraka? Pembebasan dari api neraka adalah kalau kita umpamakan semacam stempel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana apabila dia mendapatkan stempel itqum minan nar atau pembebasan dari api neraka itu, nanti ketika dia dihisab tidak akan perlu dihisab. Bahkan mungkin dihisab tapi dia tidak akan menyentuh neraka sedikit pun. Dan itu kapan turunnya? Di bulan Ramadan, fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadan, Masya Allah. Maka dari itu kita dianjurkan perbanyak doa. Allahumma a'tik riqabana minan nar, ya Allah bebaskanlah leherku minan nar, dari api neraka. Dan bahkan bukan cuma kita dianjurkan untuk doa diri kita sendiri, doa bapak kita, doa saudara kita, doa ibu-ibu kita dianjurkan. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Doakan semua keluarga kita agar terbebas dari api neraka. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itqum minan nar atau pembebasan dari api neraka itu turun sangat banyak. Setiap hari dan setiap malamnya. Maka dari itu dari awal Ramadan nanti kita berusaha berdoa, ya Allah bebaskanlah kami dari api neraka. Kalau sudah dapat pembebasan dari api neraka, kita tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu mencium, bahkan melihat neraka pun tidak perlu. Langsung los, punya jalan tol khusus untuk masuk surga. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah kita cari doa yang mustajab dan juga itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga yang kita cari adalah afuwunnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu afuwunnya Allah Subhanahu wa taala? Afuwun itu adalah kemaafannya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama Ghafur, Allahumma gfirli. Kemudian yang kedua afuun, wa'fu anni. Jadi Ghafur dan afu bedanya. Kalau kita Ghafur itu diampuni, itu gampang didapat. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita, gampang. Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Dengan kata Ghafur itu kalau kita mendapat Ghafurnya Allah Subhanahu wa taala gampang. Tapi apa bedanya afun dan Ghafur? Afun ini yang susah didapat. Tapi kalau kita memohon di bulan Ramadan, insya Allah afun ini akan gampang kita dapat. Kenapa? Karena doa di bulan Ramadan mustajab. Jadi afun dan Ghafur itu bedanya adalah nanti ketika dihisab. Kalau Ghafur kita berdoa diampuni Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika dihisab itu akan tetap disebut si fulan pernah melakukan ini, tapi tidak dihitung sebagai dosa, tapi tetap diperhitungkan. Tapi kalau afun itu Allah Subhanahu wa taala sudah melupakan sama sekali dosanya. Jadi ada dosa ini yang dilakukan tidak disebut sama sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita banyak berdoa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah. Engkau menyukai keampunan, maka ampunilah aku. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama yang kita cari adalah, yang pertama kita tuju di bulan Ramadan adalah memperbanyak pahala dan menjauhi dosa. Kemudian yang kedua adalah kita cari itqum minan nar dan doa yang mustajabah. Kemudian yang ketiga adalah kita memohon ampunannya Allah Subhanahu wa taala, ghafurnya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi afunnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.